Oke, salam Pancasila, NKRI harga mati. Pada semua siswa yang berada di seluruh NKRI, lama tak berjumpa. Ini kebenaran ada permintaan juga dari anak kelas 8 SMP masalah peluang. Ya, pelajaran peluang. Sebenarnya pelajaran peluang ini pertama kali munculnya ini adalah di meja judi, ya. Jadi si penemu rumus ini saya lupa namanya karena udah lama nggak buka buku lagi. Nah, si pejudi inilah yang merumuskan rumus-rumus daripada semua peluang. Nah, biasanya orang yang pintar peluang, pelajaran peluang ini adalah laki-laki, ya. Karena biasanya laki-laki itu gemar ya bermain judi, agak berbeda dengan perempuan. Tapi kalau kamu bekerja keras, ada kemauan dan mau berpikir, mau melakukannya, saya kira nggak beda laki-laki sama perempuan. Cuma ya saran saya, harapan saya kepada para guru-guru yang mengajar topik peluang ini, ya tolonglah mengajarkan itu dengan cara kinestetik, ya kinestetik, dengan menampilkan yaitu fakta, bahan, dan data gitu. Jangan asal bicara dengan kalimat. Kadang yang saya lihat di lapangan khusus untuk yang meminta ini, dia kartu joker aja nggak mengerti gitu loh. Kartu remi atau bridge, kartu bridge nggak mengerti. Jadi gimana dia mau paham kalau hanya dengan kalimat-kalimat, sementara soal-soalnya sudah banyak yang namanya berbau kartu. Jadi ya supaya lebih gampang terbuka wawasan mereka, saya harap para guru-guru ya lakukanlah hanya beli kartu remi kok berapa ya, 5.000, ya, menunjukkan bahwa di kartu remi itu ada ini kelas 8 SMP. Biasanya mereka ini mungkin pasti belum pernah megang kartu remi. Kalau dadu ya mungkin mereka main ular tangga atau ini udah tahu lah dadu, ya. Itu harapan dari saya supaya anak-anak itu paham, mengerti. Jangan hanya visual auditorial aja. Oke, nah jadi yang intinya saya bergerak ke intinya aja di sini, bahwasanya peluang dari sebuah kejadian itu, kalau ada soal ditanya berapakah peluangnya, itu yang pasti jawabannya itu pasti diantara 0 dan 1, ya, sama dengan 0, sama dengan 1, ada sama dengannya. Jadi nggak pernah nanti kalau kamu misalnya ada menjawab soal, ada soal peluang, berapakah peluangnya ini, katanya jawabannya A, B, C, D, E. Ada yang tidak antara 0 dan 1, kalaupun kau menembak langsung coret aja, itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin itu jawabannya. Jadi jawaban peluang itu pasti di antara 0 dan 1. Nah, dari sini Bapak mau bedah dulu, ya. Mau bedah dulu dari yang kedua ini, di antara 0 dan 1 ini, bahwasanya kalau dia peluangnya 0, bagaimana? Pada saat kapan? Nih saya bedah. Kalau peluang kejadian itu nilainya sama dengan 0, itu artinya tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin
tidak mungkin terjadi. Jadi bukan mustahil ya. Kalau mustahil terkadang nggak di batas logika kita, bisa aja ada yang buat soal, misalnya berapakah peluang seorang anak melompat dari lantai 50 dia hidup. Nah, ya logikanya memang mustahil dari lantai 50 ketinggiannya. Tapi itu bukan suatu kepastian. Bisa aja artinya dia itu ya memang bisa hidup gitu. Nah, jadi ini dalam menerangkan konsep peluang, coba kita jangan pakai yang namanya yang membayang gitu loh, yang artinya suatu kejadian yang nggak pasti, karena matematika itu ilmu pasti. Jadi kalau peluang kejadian sama dengan nol, tidak mungkin terjadi. Contohnya yaitu apa? Misalnya matahari terbit dari sebelah timur, berapa peluangnya? Atau saya ulang ya, supaya jawabannya nol ya. Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau itu udah terjadi, udah kiamat. Kalau udah kiamat, udah nggak perlu kita belajar ini. Kalaupun kiamat itu ada gitu loh. Jadi peluang nol itu misalnya adalah matahari terbit dari sebelah barat. Tidak mungkin terjadi. Kalau peluang sebuah kejadian itu pasti sama dengan 1, ini namanya pasti. Ya, pasti. Nih. Nah, jadi peluang kejadian pasti ya. Matahari terbit dari sebelah timur, itu udah pasti. Berapakah peluang matahari terbit dari sebelah timur? Pasti, berarti 1. Berapakah peluang matahari terbit dari sebelah barat? 0. Berapakah peluang matahari terbenam dari sebelah timur? 0. Gitu. Jadi terkadang kita jangan berbicara masalah umur. Ya, misalnya berapakah peluang umur 100, 200, 150 tahun, 200 tahun. Tapi kalau memang mungkin 1000 tahun ya atau ini ya mungkin aja, artinya gimana saya katakan ya. Ya itu sesuatu yang masih bisa ada kemungkinannya. Jadi itu inti dari yang namanya peluang yang bernilai 0 dan peluang yang bernilai 1. Jadi jawabannya dari sebuah peluang itu selalu di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1, adik-adik, itu artinya bahwa misalnya nggak boleh 2, nggak boleh 1,5, yang jelasnya minus nggak mungkin gitu. Jadi dia pecahan biasanya. Nah, jadi itulah dia yang namanya batasan nilai daripada peluang. Nah, berapakah nilai untuk mencari peluang dari sebuah kejadian? Rumusnya apa? Nah, peluang dari sebuah kejadian ya sangat sederhana sekali sebenarnya. Ya, rumusnya adalah, saya singkat di sini, TS titik sampel. Ya. TS titik sampel per ruang sampel. Nah, inilah dia yang namanya yaitu mencari peluang dari sebuah kejadian. Titik sampel per ruang sampel. Nah, titik sampel ini biasanya adalah ini yang ditanyakan ya, yang ditanyakan dalam soal. Sedangkan ruang sampel ini adalah ya semua kemungkinan yang terjadi. Ya.
semua nih, semua nih kemungkinan KMK, kemungkinan yang terjadi pada bagian yang ditanya. Nih, ini dia ruang sampel. Jadi, yang jadi masalah dalam mencari peluang ini adalah intinya mencari yaitu yang namanya menguasai yang namanya kata kuncinya di sini kata kuncinya kita menguasai yang namanya yaitu apa? Nih, ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampel. Ini sebenarnya kata kuncinya. Kalau sudah tahu kata kuncinya ruang sampel ada berapa, yang ditanya titik sampel itu, ya tinggal kita menghitung. Maka dapatlah peluang sebuah kejadian itu. Bahwa kejadian itu adalah yang namanya kejadian itu adalah apa? Titik sampel yang ditanya per ruang sampel. Nih, contohnya nih kakak buat ya. Ini saya hanya menambahin aja biar dia kinestetik nih langsung nih. Ini ada dadu nih. Ini dadu saya warna-warnain juga nih. Nah, jadi kalau kita bicara dadu ya, ini ya, satu dadu. Beda nanti kalau dia dua dadu. Ini kita hanya bicara masih satu dadu. Dadunya itu yang ini nih. Coba kau perhatiin dulu nih. Angkanya ada berapa nih? 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dadu ya. Bisa kau bayangkan ya, udah pernah sering main dadu ya. Nah, jadi dalam dadu ini ruang sampelnya ada berapa? Gitu loh. Ruang sampelnya ada berapa? Itu yang perlu sebenarnya. Kalau sebuah dadu kita lempar, ini biasanya dadu dilempar nih. Dilempar muncul angka 1, dilempar lagi muncul angka 1, dilempar lagi muncul angka, oh ini harus datar ya, nggak boleh miring. Nah, jatuhnya angka 1, angka 2, angka 3, satu dadu ya dilempar ya. Nih, jadi dalam satu dadu ini kita harus tahu bahwasanya ruang sampel yang mungkin muncul ya dari semuanya adalah ruang sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampelnya. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kalau ditanya satu dadu ya, kalau ditanya berapakah peluang pelemparan sebuah dadu yang ditanya nih. Pelemparan sebuah dadu apa yang bisa dikembangkan nih? Pelemparan sebuah dadu nih, berapakah peluang yang muncul itu? Yang muncul adalah angka 2 misalnya. Nah, inilah titik sampel yang ditanya. Nih, titik sampelnya yang ini yang ditanya ini. Jadi, titik sampel ini selalu kita lihat dari ruang sampel. Kalau satu dari ruang sampel tadi ada berapa banyaknya? N-nya ada ya. N kejadiannya ada berapa? Ada 6. Bisa dilempar dia muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang muncul angka 2. Kalau kita perhatikan di sini kita lihat dari ruang sampel.
Jadi ini adalah titik sampel. Titik sampel ya, yang ditanya. Ingat tuh yang ditanya. Nah, seperti tadi Bapak katakan, bahwasanya untuk mencari hasilnya kita melihat dari ruang sampel. Ruang sampel angka 2-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 2-nya hanya 1. Nih, hanya ada berapa banyak angka 2-nya? Hanya 1. Banyaknya ya, hanya 1. Nih, nggak ada angka 2 yang lain. Nah, jadi kalau berapakah peluang muncul angka 2-nya? Ini P2 dari soal itu. Berarti titik sampelnya tadi berapa? Hanya 1. Nih. Dibagi ruang sampelnya ada berapa biji? Ada 6. Peluangnya muncul angka 2 pada sebuah dadu yang dilemparkan adalah 1/6. Ya. Nah, jadi ingat, jawabannya selalu kita lihat dari untuk mengerjakannya selalu kita lihat dari ruang sampel. Jadi kita intinya hanya membentuk ada berapa ruang sampel kemungkinannya semuanya ya, bukan kemungkinan, semua ruang sampel yang bisa terjadi. Itu kata kunci. Nah, sekarang saya masih ini ditanya peluang, berapakah peluang yang muncul adalah angka ganjil. No. Jadi dilemparkan sebuah dadu ini terus gitu loh. Wow, 3 benaran ganjil. Peluangnya ada berapa? Tadi kalau sebuah dadu, kita lihat tadi sebuah dadu dilemparin ini, ruang sampelnya kan kita udah tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Jadi kalau ditanya muncul angka ganjil, artinya ruang sampel itu sudah bisa kita buat di sini adalah 6. Tinggal titik sampelnya. Ya, titik sampelnya. Titik sampel angka ganjil adalah kalau kau perhatikan di sana ya, angka ganjil itu angka berapa aja? 1 ganjil ya. 3 dan 5. Jadi ada berapa banyak? Ada berapa banyak ini? Banyaknya sebanyak ada 3 biji. 3 buah. Berarti peluang muncul angka ganjil, berarti ini angka kemarin nih. 3/6. Nih. Nah, kalau ditanya genap berarti berapa nih? 2, 4, 6. Selalu ini selalu yang namanya bahwa ruang sampelnya itu untuk sebuah dadu, karena dia kita lihat dari sebuah dadu ruang sampelnya. Nih. Ya, ini ruang sampelnya. 3/6. Nah, sekarang kalau tanya lagi, berapakah peluang yang muncul? Yaitu angka atau bilangan prima. Prima itu kamu harus tahu bahwasanya prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1. Nah, jadi kalau ini ya pada pelemparan 1 dadu ya, ini masih 1 dadu nih, tetap masih 1 dadu ya. Kata kuncinya di sini masih 1 dadu. Nih. Berapakah yang muncul prima? Prima itu angkanya adalah apa? Angka 2, 3, dan 5. Nah, gitu loh. Ini selalu tetap 6 dalam 1 dadu, karena ruang sampel itu selalu di bawah. Nah, sekarang banyaknya ada berapa titik sampelnya yang ditanya. Ini semuanya titik sampel ini. Ya. Ini semuanya itu yaitu titik sampel yang ditanya. TS adalah kita intip dari ruang sampel. Ruang sampelnya hanya sebatas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nggak ada ikut 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanya sampai 6. Berarti kalau dia prima adalah angka 235. Berarti jawabannya 3. Ya, kita isinin 3, 3 per 6 setengah juga. Nah, itulah dia yang namanya peluang. Jadi, yang intinya di sini saya tekankan sekali lagi bahwasanya kalau kamu mengerjakan soal peluang hanya pakai logikamu, yaitu yang namanya ruang sampel ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa ini? Uang, ya. Ini uang. Nah, uang ini nih ya. Saya batasin aja, di sini ada angka dan di sini ada gambar. Nih, ini masih satu uang ya. Angka dan gambar. Bukan nih, atau koin ya. Biasa disebut koin. Ini masih satu koin ya, masih satu koin. Nih. Saya lempar nih. Nih, gambar. Saya tos lagi ke atas. Wow, lari deh. Saya tos ke atas, hasilnya apa? Angka. Jadi kamu kalau sering main angkat berat atau angkat besi di sekolah dulu, nah ini sebenarnya kadang-kadang bisa diakali. Ya, kadang ada namanya tuh kelewang katanya. Tuh kelewang selalu dia hidupkan. Nanti kalau tuh kelewang itu kalau kita lihat dia dua uang. Jadi kalau satu koin, nih, ini bicara satu koin. Intinya sama kita adalah apa? Ruang sampel. Ya. Intinya adalah apa? Ruang sampel. Ini aja. Ruang sampel satu koin adalah yaitu apa? Angka dan gambar. Nih. Berarti ruang sampelnya N S ya, banyaknya ruang sampel itu sama dengan 2. Nah, yang ditanya kalau begini sederhana sekali. Berapakah peluang kalau sebuah koin dilempar, ditembakkan ke atas? Misalnya begini, berapakah dia peluang yang munculnya angka? Nah, yang jelasnya ruang sampel sebuah dadu itu kan sudah 2, yaitu angka dan gambar. Nah, ditanya peluang angka, kita lihat peluang angka itu kan di sini hanya berapa? Dalam ruang sampel ini. Dalam ruang sampel ini angka itu adalah hanya 1. Ya. Angka itu hanya 1. Nah, maka peluangnya setengah. Kalau kamu main taruhan gitu loh. Yuk, nih taruhan main tonjok-tonjokan mata sampai bengkak atau cabut gigi. Nih peluangnya, lempar. Berapakah peluang yang muncul adalah gambar. Peluang gambar selalu ini di bawah karena ruang sampelnya hanya 2. Ya. Nah, dari sini juga kita lihat gambarnya. Say, bro. Ya. Ini dari sini juga. Gambar dari sini, dari ruang sampel ini cuman si biji. Bijinya cuma 1 nih. Nah, jadi peluang gambar adalah setengah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dipadu ini? Nah, ini ada orang gila dipadu nih. Ada nih. Koin dan dadu dilempar. Nah, gitu. Koin dan dadu dilempar nih. Koin dan dadu dilempar. Wah, gitu. Nah, jadi ini opung buat dulu. Jadi mau opung, kakak, abang, apa sama lah semuanya itu. Yang penting kau mengerti ya.
ya, supaya bisa calon pemimpin dan ilmuwan masa depan, supaya negara Indonesia ini bisa terhormat, terpandang dengan negara lain. Belajar yang serius. Jadi, dan supaya kau juga punya masa depan yang cerah. Jangan madisu, ya. Kalau dikatakan madisu, itu masa depan suram, ya. Masa depan suram itu artinya nggak ada peluang lah kau punya rumah, punya mobil. Itu udah madisu itu. Jadi, masa depan suram. Supaya kamu jadi orang, memang kamu orang dalam konteks pengertian bahasa kiasannya banyak berlatih. Sebenarnya dengan situasi online sekarang ini, waktumu sangat banyak, kemauanmu aja pertanyakan. Ya, semua itu berasal dari kemauan. Dan kau harus punya tujuan hidup yang jelas. Gitu loh. Oke, nah sekarang ini tadi satu dadu satu koin. Nih, sekarang saya buat lagi di sini pelemparan. Ini dilempar dia satu koin dan satu dadu. Nih, satu koin dan satu dadu. Cing. Nah, yang jadi masalah selalu saya katakan, yang jadi masalah selalu berapa ruang sampelnya, ya, ruang sampelnya berapa. Nah, kalau udah begini kejadiannya, boy, ya, kalau udah begini kejadiannya, maka ini ada baiknya kau buat diagram pohonnya, ya, diagram pohonnya, biar bisa nanti ketahuan ruang sampelnya ada berapa gitu. Dari diagram pohonnya itu nanti bisa kamu lihat apa yang ditanya juga, tergantung. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dia yang namanya diagram pohonnya? Coba ya, untuk mencari ada berapa banyak ruang sampelnya. Coba kita lihat dadu nih. Dadu adanya angka berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nih dadu, ya. Dan sedangkan koin adalah angka dan gambar. Nih, angka dan gambar. Saya dekatin dulu deh, nih, kepanjangan, biar bisa menghemat. Angka dan gambar. Nah, jadi kalau misalnya kita susun dia, ya, kalau mau kita susun dia, ada berapa dia ruang sampelnya, ya, ada berapa dia ruang sampelnya, maka yang pertama adalah bisa dia yang terjadi adalah ini angka 1 dengan angka 1 dengan angka, ya, di koin angka. Nih, 2 dengan angka, 3 dengan angka. Nih. Jadi kalau misalnya dipasangin 1 dengan angka, ya, 1 dengan angka sama aja angka dengan 1 gitu loh, yang muncul itu. Misalnya nih 1 angka 1 saya tulis sama aja, jadi nggak berbeda dia. 1 angka 1, jadi kan tetap kalau kau foto pun ini, misalnya yang muncul itu angka 1, jadi diagram pohonnya dibuat 1 angka aja, terserah ya mana duluan kau buat, mau dadu mau koin sama aja, 1 angka. Yang kedua 2 angka, 2 dengan angka, 3 dengan angka, baru
4 dengan angka, baru 5 dengan angka, nih 6 dengan angka. Nih, sekarang yang kemungkinan lagi, yaitu apa? Nih, 1 dengan gambar, 1 dengan gambar, 2 dengan gambar, 3 dengan gambar, 4 dengan gambar, 5 dengan gambar, 6 dengan gambar. Nih, 6 dengan gambar. Udah terdistribusi semuanya. Sudah terdistribusi semuanya. Sudah lengkap semuanya. Sudah jelas semuanya. Hanya itulah ruang sampel yang mungkin. Nggak ada yang lain lagi antara sebuah dadu dan sebuah koin. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi totalnya ini ada berapa ini ruang sampelnya? Nih, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia ada 12 dia ruang sampelnya, ya. Nih, ruang sampelnya ada 12. Sekarang tinggal yang ditanya, yaitu titik sampel. Jadi titik sampel itu adalah bagian yang ditanya, peluangnya. Berapakah peluang yang muncul itu nanti adalah, misalnya, yang muncul itu adalah angka 4 dan gambar. Ya, angka 4 dan gambar. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, berapakah yang muncul nanti adalah angka titik sampelnya, misalnya 3 dan angka, atau 4 dan angka. Nih, berapakah dia? Nih, titik sampelnya. Peluang muncul yaitu pada dadu 4, pada koin angka. Nih, peluang muncul pada dadu, pada angka gambar, pada koin gambar, pada angka, pada dadu 2. Nah, ini berapa peluangnya? Ingat tadi ya. Tadi saya katakan 2 sama gambar sama aja dengan gambar sama 2. Nih, 2 sama gambar sama aja gambar sama 2. Jadi jangan bingung. Kan nggak bisa berubah ini. Hanya mana yang duluan disebutkan aja. Angka sama gambar ini 2 sama gambar sama 2. Nah, jadi peluangnya berapa selalu? Ruang sampelnya berapa? Ini per 12. Nah, 4 dengan angka. Sekarang ini titik sampel ini kita lihat dari semua ruang sampel. 4 dengan angka itu kan hanya 1 nih. Berarti 1 per 12. Gambar dengan 2. Gambar dengan angka 2. 2 angka gambar. Terbalik juga. Ini hanya 1. 1 per 12. Jadi ingat, selalu saya katakan, yang terpenting dalam peluang ini adalah ruang sampel, ya. Ruang sampel. Itu dia yang terpenting. Oke, sekarang kita masuk lagi nih. Saya buat dulu dia 2 dadu nih. 2 dadu. Ini 2 dadu ini berbeda ya. Ya nih. Angka satunya hitam, merahnya 2. Gitu loh. Nih. Atau karena tadi nggak sempat saya saya warnain ini busa ini, nggak keburu tadi beli dadu untuk mewarnainya. Saya buat tulisin gini aja. Yang jelasnya dadu ini berbeda loh. Katakan berbeda warna. Nih.
Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau pada dua buah dadu. Nih, ini baru heboh dia ya. Baru agak banyak yang mau ditanyakan. Peluang kalau pelemparan dua dadu. Cuing nih. 16 yang muncul. Jumlahnya 7. Kalau ini kamu main di judi online, berarti kecil. Nah, kecil itu selalu di bawah yang namanya 11. Itu kalau nggak lupa saya. Jadi yang besar itu adalah, ini paling besar. 66. Nih, jumlah kedua dadunya 66. Nah, jadi tergantung nanti apa yang ditanya pada munculnya. Nah, bagaimana kalau 3 dadu? Tinggal ditanya, dilempar. Nah, 2 dadu. Jadi dadu ini berbeda. Ingat ya, dadu itu berbeda. Jadi kalau dadu itu berbeda, saya buat di sini dadu 1 yang warna, saya katakanlah warna hijau, biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 matanya. Nah, ini saya buat di sini dadu 2. Mana saya buat ini ya? Miring. Saya buat di sini dadu 2. Nih. Dadu 2, ini angkanya saya buat warna hitam semua. 1, 2. Ini garis aja dulu deh. Ya. 2, ini jangan kepanjangan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sorry. Ini saya buat di atas dia. Sorry ya. Supaya nanti ini bisa berpasangan. Ini kotakin dulu. Ini dadu, 2 dadu. Jadi di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nih. Nah, jadi kalau 2 buah dadu yang dilempar, ya 2 dadu lempar, selalu kita butuh untuk mencari ruang sampel. Ruang sampel yang mungkin adalah, ingat ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini berpasangan dengan, ini saya buat ini juga, biar jangan 2 kali kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita share dia untuk dadu yang pertama kemungkinannya. Sekarang kita pasangin dengan dadu yang kedua yang warna hitam. Berarti pada saat 2 dadu dilempar, kemungkinannya yang muncul adalah 1, 1. Gitu loh. Bisa 2, 1, 3, 1. Dadu kedua 4, 1. Dadu pertama 5, dadu kedua 1. Ini 1, 2, 2, 2. Nih, berarti ini 3 tetap 2. 4, 2, 5, 2, 6, 2. Ini 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Semua ini 3 ya, ke bawah ini, dadu yang kedua. 5, 3. Nih, 6, 3. Baru di sini 1, 4. 2, 4, 3, 4, 4, 4. Nih,
semuanya 4. Dadu pertama 6, kedua 4. Ini 5. Ini 5 semua nih. Capek ngomongnya. 6. 6, 6, dan 6. Jadi itu lah kemungkinan ruang sampel kalau misalnya ini 2 dadu dilempar. Nih, 1, 6. Nih, 1, 6 ya. Nih. Dan beda dengan 61 ya. 61 itu 1, 6. Dadu pertama 1. Dadu kedua 6. Ya, akan berbeda dengan 61. 61 beda. Ya. 1, 6. Jadi ini saya kata yang merah di atas ini saya katakan yang hijau, ini yang hitam ini nih. Ini yang hijau, ini yang biru, ini yang hitam. 1, 6. Nih. Beda 61. Kalau 61 ininya yang 6. Nih. Ininya yang 1. Nah, beda kejadian dia itu. Ya. Walaupun tertulis 6111 karena ini D1 ini yang warna biru, D2 ini yang warna hitam, dadunya warna hitam gitu loh. Jadi nanti artinya dadu pertamanya angka 6, dadu keduanya angka 1. Beda dengan dadu pertamanya angka 1, dadu keduanya angka 6. Jadi ruang sampel kalau 2 dadu dilempar, ya, 2 dadu dilempar, ruang sampelnya coba kau hitung dulu sendiri, baby blue. Nih, ada berapa ini? Udah berapa nih? Ini pasangannya saya pasangin ini warna merah nih. Nih, ada berapa nih ruang sampelnya nih? Ini. Hati-hati ya. Jadi beda dengan tadi koin. Kalau koin itu 1A sama ada dengan A1. Karena yang muncul tadi udah saya pastikan kan gitu di atas. Tapi kalau dadu dia agak berbeda nih. Nih. Oke. Nah, jadi total 2 dadu kalau dia dilempar, ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 36. Jadi di sini ruang sampelnya ini 2 dadu sama dengan 36 ya. Ruang sampel sama dengan 36, 2 dadu. Kalau 3 dadu, kau kerjain sendiri aja sampai botak kepalamu, sampai memutih rambutmu. Ya, jadi pada ininya hanya biasanya 2 dadu. Jadi ruang sampelnya sudah tahu kita 36. Kalau ruang sampel sudah tahu, apapun dari situ yang ditanya, peluangnya kamu tinggal lihat aja. Misalnya ya, nih peluang nih, berapakah peluang jumlah kedua mata dadu mata dadu 6. Jadi waktu dilempar itu jumlah kedua mata dadu, jumlahnya ini berapa ini? 6 tambah 1, 7. Nggak ikut dong di sini. Ya. Nggak ikut dia. Nih, peluang yang jumlah kedua mata dadu 6, nggak ikut. Kalau begini ikut nggak? Coba lempar lagi dulu sini. Sering. Nih, peluang jumlah kedua mata dadu 6. Berapa peluangnya itu? Mungkin nggak? Gitulah. Jadi tinggal kita lihat aja kalau jumlah peluang mata dadu 6, jumlahnya 6,
Mana yang berjumlah 6 di sini ya? Yang berjumlah 6 adalah 51. Ini 1 ya. Baru 42. Baru 33. Baru enggak 24 ya. Ini 42. 15 tadi 51. Jadi jumlah mata dadu 6, peluangnya ada berapa? 1, ini titik sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah peluang jumlah kedua mata dadu 6. Saya tulis saja ya. Jumlah kedua mata dadu 6 yaitu angka berapa? 5, 1. Baru 4, 2. Baru 3, 3. Baru 2, 4. Baru ini 1, 5. Banyaknya berapa? N-nya banyaknya. N-nya sama dengan N6. Jumlah mata dadu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 5. Banyaknya 5. Nih. Nah, sekarang berapakah peluang jumlah selalu tadi itu? Jadi peluang dari jumlah mata dadu 6, jumlahnya 6 sama dengan selalu di bawah titik sampel itu selalu per 36 per ruang sampel. Titik sampel yang ditanya ya. Titik sampel itu adalah yang ditanya. Yang ditanya berapa? Itu jumlahnya 5. Nah, semua apapun yang ditanya di sini kamu tinggal berpikir. Ya, tinggal berpikir. Jumlah kedua mata dadu bilangan prima, cari ada berapa? Misalnya angka 2, 3, 5, 7. Kalau prima kan 2, 3, 5, 7. Ini sampai ini 12 sampai 11 doang gitu loh. Jadi ini prima, ini jumlah kedua mata dadu prima. Nih 11, 11 gitu loh. Nah, gitu. Atau berapakah peluang jumlah kedua mata dadu ganjil? Coba kamu buat soal sendiri. Ya. Dan jawab sendiri. Itu artinya mengerti. Jadi kata kuncinya, saya ulangi, hanya kita butuh apa? Ruang sampel. Ya. Ini untuk kelas 8 SMP, tapi ini sangat butuh juga untuk anak SMA dasar. Karena nanti saya juga akan memaparkan masalah yang namanya kartu bridge. Nih. Kartu bridge ya. Akan memaparkan juga ini bagaimana mencari peluangnya kalau misalnya ini pengambilan. Tapi kalau kamu SMP masih sederhana sih, masih soal artinya nggak sesulit nggak sulit sih. Kalau SMA juga ya palingan hanya pengambilan 3 kartu atau manik-manik. Jadi intinya di sini dalam soal ini adalah apa? Kita butuh ruang sampel. Itu dulu dari Mr. Jack. Salam Pancasila, NKRI harga mati. Capai cita-citamu, jadilah calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Nih contohnya nih. Berapakah peluang bahwa kedua mata dadu itu yang muncul angkanya sama? Yang angkanya sama seperti begini. Nih, angkanya sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berarti ada 6. 6 per 3, 6. Gitu. Ya, sekarang buat soal sendiri dan latih sendiri sebelum saya lanjutin. Nanti ke yang namanya kartu. Oke, selamat sukses.